Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Akila dari kelas Informatika 1B. Akan mempresentasikan materi switch case eh, dari matkul algoritma dan pemrograman 1. Contohnya seperti program yang saya ditugaskan untuk membuat ini. Seperti ini. Jadi, program switch case itu adalah jenis seleksi yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian dan harus diakhiri dengan break. Jadi di sini adalah contohnya. Jadi di sini bila saya memilih nomor satu, yaitu persegi, maka yang akan dijalankan programnya itu adalah yang ini, case 1 persegi. Begitu juga dengan 2, 6, 8, 5, itu semuanya akan terpilih. Lalu bagaimana bila tidak, misalnya nomor 9, nanti masuknya akan ke default ini. Sebentar, default ini. Nanti akan ditampilkan di konsol itu tidak ditemukan. Silahkan pilih lagi, atau bebas lah ya, mau gimana. Jadi, saya akan menjelaskan programnya seperti apa. Jadi, pertama-tama itu adalah file header-nya, yaitu include iostream. Jadi, include ini berfungsi untuk memasukkan file yang memungkinkan kita untuk mengakses fitur tambahan dalam bahasa C++. Lalu si iostream ini adalah output input stream agar kita bisa menggunakan instruksi cout. Lalu setelahnya itu ada using namespace std. Jadi berarti ini tuh digunakan semua yang ada dalam namespace standar itu std, seperti scene, cout, vector, string, pair, map, queue, deq, dan lain-lain yang merupakan fitur di C++ standard library. Jadi hanya perlu ketik cout daripada seperti ini. Jadi kita hanya perlu menggunakan hanya cout dan cin saja daripada harus ya, atau seperti, jadi kita hanya perlu scene atau cout doang, tidak perlu ribet-ribet, hanya dengan menggunakan using namespace standard. Lalu setelahnya ada field plrsat, saya masukkan sebagai integer. Lalu di sini bidang saya golongkan sebagai string, karena string itu berfungsi untuk menampung dan memanipulasi data teks. Lalu di sini float, ada double. Float dan double itu fungsinya mirip-mirip, yaitu untuk bilangan real. Nah, di sini saya lupa menjelaskan, ada int main. Jadi main ini adalah blok code yang akan dieksekusi saat program dijalankan dan harus diakhiri dengan return 0 atau return 0. Contohnya seperti ini. Return 0 itu artinya menyatakan bahwa program berakhir dengan normal atau sekali aja dijalaninya. Lalu setelahnya kita masuk ke sini ya, cout, cin ini yang akan ditampilkan ke dalam konsol. Mungkin di sini ada beberapa perbedaan, contohnya di sini, kenapa ada inl, kenapa di sini hanya /n, kenapa di sini nggak ada inl lagi. Karena sini sebenarnya sama aja fungsinya, cuman saya di sini memutuskan untuk pakai /n karena ini dua-duanya sama-sama untuk membuat garis baru. Contohnya seperti enter kalau di Microsoft Word atau hal semacamnya. Lalu di sini saya sudah masukkan program switch case-nya. Di sini jangan lupa di akhir ini cout masukkan pilihan Anda. Nah, di sini disuruh masukkan pilihannya, yaitu pil. Nah, jadi pil ini akan dimasukkan ke switch ini jadi kalau misalnya di sini pilnya itu masukannya 1, nanti di sini masukkan 1 juga, di sini 2, dan seterusnya. Lanjut. Case yang pertama di dalam switch ini kita tuliskan persegi seperti ini, yang ini. Kita masukkan pilihannya itu 1, si pilnya itu 1.
Di sini, kenapa saya memasukkan sistem clear screen? Karena untuk membersihkan screen nanti di konsolnya. Nanti akan saya tunjukkan sebentar lagi. Eee, ya kurang lebih seperti ini. Jangan jangan lupa diakhiri dengan break, lalu case 2-nya kurang lebih sama, hanya di sini programnya mungkin agak beda karena, si ini float-nya, luas kelilingnya itu, mungkin mereka beda rumus. Begitu juga untuk case, 3 ini. Case 3 ini saya lingkaran. Nah, ini si V-nya ini konstanta double-nya mulai dimasukkan ke sini, jadi V ini jadi 3,14 dikali R dikali R. Nah, itu termasuk, luas dan keliling lingkaran. Lalu ada segitiga di case 4, kurang lebih sama programnya. Case 5 juga sama programnya. Begitu juga sampai, case 8, di mana di mana saya ini, keliling itu adalah float-nya, ini P dan L itu integer-nya, S juga integer-nya. Lagi-lagi ini ada sistem clear screen. Lalu ini kan pilihannya hanya sampai 8. Nah, kalau misalnya di luar dari 1 sampai 8, itu akan menampilkan ini, float tidak ditemukan, silakan pilih lagi. Dan ini bebas, ini opsional, kata-katanya seperti apa atau bagaimana, yang Anda inginkan. Saya, membuatnya seperti ini. Lalu setelah itu ditutup kurawal ya, karena ini di sini juga ada buka kurawal di sini nih, di awal switch ini. Lalu, lanjut ke program akhirnya, yaitu cout ini yang akan ditampilkan ke konsol dan akan diakhiri juga dengan jangan lupa ini dengan tutup kurawalnya. Lagi-lagi di sini ada sistem clear screen. Jadi di sini dimasukkan juga, eee string bidang, float luas, dan float keliling. Nah, contohnya seperti ini, bila dijalankan atau di-run. Misalnya kita akan memasukkan, nomor 1 dulu deh, yaitu persegi. Klik nomor 1, masukkan panjang sisinya persegi, misalnya, sisi perseginya itu 5, lalu keluarlah seperti ini, bidang datar pilihannya persegi, lalu luas yang diperolehnya 25 karena sesuai rumus yang tadi dimasukkan di float luas, yaitu akan hasilnya seperti ini, begitu juga yang keliling. Lalu contoh lain seperti misalnya kita, pilih nomor 7, yaitu layang-layang, misalnya panjang diagonalnya itu 5, diagonal 2-nya 5, mana, diagonalnya 5. Nah, sisi A-nya itu misalnya 6, sisi B-nya 6, sisi C-nya itu misalnya 7, ini juga 7. Sesuai rumus yang dimasukkan lewat float itu, nanti akan dihasilkan seperti ini. Lainnya seperti, untuk, praktek default-nya. Contohnya ini ada pilihan 1 sampai 8, tapi kita akan mencoba masukkan, misalnya nomor 9, yang di luar 1 sampai 8, itu contohnya 9. Bila dimasukkan itu seperti yang tadi ini, tidak ditemukan, silakan pilih lagi. Seperti tadi yang saya tampilkan, di sini. Tidak ditemukan, silakan pilih lagi. Tapi kenapa di bawahnya masih ada luas dan, keliling? Ya karena di sini masih ada ini, jadi si bidang datar pilihannya ini, masuk nih si string bidangnya ini. Nah, si string bidangnya itu ada di sini juga kan. Nah, jadi ini tampilin tuh yang ini. Oke, cukup sekian presentasi switch case algoritma pemrograman 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.